Cerita dibuka dengan anak muda yang dikejar oleh puluhan zombie di sebuah apartemen, dan dia harus terlambat di awal pertama kali dia bekerja. Kemudian cerita mundur 1 tahun lalu sebelum terjadi penyerangan zombie. Dia terlihat semangat sekali setelah sekian purnama menjadi pengangguran, akhirnya mendapatkan pekerjaan di industri modern. Saking semangatnya, dia sapa semua orang walaupun dia tidak kenal. Ini mah namanya sok kenal. Anak muda ini bernama Akira Tendo. Sambil menebar senyum, Tendo memperkenalkan diri ke karyawan lainnya. Tendo merasa pekerjaan ini yang dia cari selama ini. Gaji besar, lingkungan yang nyaman, senior cantik, sangat sulit ditemukan di Konoha. Namun senyum Tendo memudar setelah dia mengetahui bahwa setelah hari penyambutannya, dia harus lembur bahkan di hari pertamanya. Bahkan hingga 2 hari dia habiskan di kantor. Saking padatnya pekerjaan, tempat kerjanya menjadi rumah kedua. Ketua tim yang terlihat menjadi pemimpin pun tidak sesuai harapan. Lalu Tendo dan Kencho saling curhat di tempat makan. Tendo ingin keluar dan Kencho terlihat cuek, tidak ingin mendengar curhatnya. Mereka yang bersahabat sedari kampus jadi berantem karena pekerjaan. Tendo melihat Ohtori, salah satu senior yang cantik. Dia sangat menyukai pekerjaannya. Namun ternyata Ohtori pun merasa dia tidak bisa melakukan apa yang dia sukai. Kosugi, ketua tim, sangat bosi di sini, hanya menyuruh dan menuntut. Dia menyindir kalau prestasi sepak bolanya tidak berguna di dunia pekerjaan. Tendo merasa perusahaannya sangat eksploitatif, tapi dia tidak berani keluar dari pekerjaannya yang susah dia dapatkan. Terdengar familiar bukan? Dia sangat jenuh hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Hari ini dia merasa sangat malas untuk pergi bekerja. Tiba-tiba di jalan dia melihat Pak Tua yang sedang memakan orang lain. Tendo kemudian lari menyelamatkan diri. Ternyata para tetangga juga sudah menjadi zombie. Tendo naik hingga di atap gedung dan dia menyadari seluruh kota telah terjadi penyerangan oleh zombie. Dan dia merasa senang karena sudah tidak perlu lagi untuk bekerja. Hari pertama penyerangan zombie, dia merasa dunianya kembali berwarna. Namun dia teringat bagaimana nasib Ohtori. Lalu dia menghubunginya dan ternyata Ohtori selamat. Tetangganya yang sedang putus asa terkejut melihat Tendo turun dari atas dan kemudian mereka menitip untuk dibelikan kebutuhan. Tendo sangat menikmatinya. Dia pergi ke apartemen Ohtori. Kemudian dia menemui apartemen yang sudah berantakan. Ternyata Ohtori bersama bosnya yang sudah menjadi zombie. Karena Tendo adalah mantan atlet rugby, dia mendorong zombie yang merupakan bosnya itu dan menjatuhkannya. Lalu Ohtori mengeksekusinya sambil bergumam bahwa dia telah kecewa karena bosnya sudah beristri. Dan Tendo pun menemui fakta, ternyata ada hubungan spesial antara bosnya dan Ohtori. Tiba-tiba Ohtori kejang-kejang, ternyata dia juga sudah terinfeksi oleh virus zombie. Kemudian dia menyerang Tendo, namun Tendo berhasil menghindarinya dan dia mengakui kalau dia menyukai Ohtori. Kemudian Tendo pulang ke apartemennya. Tendo mendapati tetangganya yang tadi menitip kebutuhan sudah menjadi zombie. Dan Tendo pun mendapatkan wangsit bahwa dia harus melakukan apa yang dia inginkan dan yang belum dia lakukan selama ini. Lalu dia membuat 100 hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Yang pertama, dia sudah menyatakan perasaannya kepada Ohtori. Lalu menambahkan hal lain seperti membersihkan kamar, camping di samping rumah, bersantai di onsen, minum bersama pramugari, naik motor, belanja tanpa melihat harga, mewarnai rambut, melukis, main petasan Leo, dan lain-lain. Dia mulai melakukan hal-hal yang sudah dia tulis, mulai dari membersihkan kamar, membeli tanpa melihat harga, melakukan cat rambut, melukis, menyalakan kembang api, mengendarai motor, dan dia terlihat sangat hidup dan menikmatinya. Hari kelima penyerangan zombie, dia melanjutkan bucket listnya. Ketika sedang mencari saus yakiniku, dia diserang oleh seseorang dan ternyata masih ada orang yang belum jadi zombie. Dia sangat cantik dan Tendo terlihat suka dengan wanita ini. Tiba-tiba terjadi penyerangan oleh zombie. Wanita ini sangat ahli dalam menaklukkan zombie.
Tendo baru menyadari zombie tertarik dengan suara, dan Tendo mengajaknya ke rumahnya, namun dia sangat galak, sedikit cuek walaupun cantik. Tendo teringat sahabatnya yaitu Kencho. Dia menghubunginya, ternyata dia belum terinfeksi. Tendo bertanya tentang kabarnya. Syukurlah Kencho baik-baik saja, namun dia terjebak di hotel prostitusi. Dan di sana Kencho merasa sudah tidak ada harapan lagi, walaupun dia dikelilingi zombie-zombie yang bugil. Akhirnya atas nama kesetiakawanan Tendo pergi untuk menyelamatkan Kencho. Tendo menuju lokasi Kencho dengan pakaian rugby lengkap untuk melindunginya. Terlihat di kota itu benar-benar sudah dikuasai oleh para zombie. Dengan berkendara motor, dia OTW ke lokasi Tendo. Di sana Kencho sudah terkepung oleh para zombie. Dia teringat momen kekalahannya ketika kejuaraan rugby. Hotel lokasi Kencho benar terkepung banyak sekali zombie. Tendo menarik perhatian zombie dengan speaker aktif. Dan benar berhasil, zombie tertarik dengan suara yang ditimbulkan oleh speaker aktif itu. Tendo berlari sekuat tenaga. Pelatihan rugby yang telah dia lakukan selama ini ternyata berguna saat ini. Dia tiba di hotel lokasi Kencho berada. Akhirnya mereka bertemu juga dan saling meminta maaf atas pertengkarannya terakhir kali. Tiba-tiba zombie berdatangan. Kemudian mereka menyelamatkan diri dan naik ke atap hotel. Setelah situasi sedikit kondusif, mereka makan malam untuk mengisi tenaga. Kencho membaca bucket list milik Tendo dan mereka terlihat sudah baikan. Lalu Tendo menuliskan keinginan selanjutnya, yaitu menjadi pahlawan super dan menyelamatkan semua orang. Hari ke-6 penyerangan zombie. Mereka akan pergi ke Tokyo. Namun sebelum itu Tendo ingin pergi ke akuarium raksasa Marine Paradise untuk mengambil kostum hiu, sehingga gigitan hiu tidak mempan padanya. Mereka mencari barang yang diperlukan terlebih dahulu. Tiba-tiba bus datang yang diisi oleh manusia yang belum terinfeksi. Lalu wanita yang dia temui ketika di toko juga berada di sana. Dia masuk ke toko bersama Kencho dan Tendo. Ternyata mereka yang naik bus akan menuju akuarium juga. Namun mereka tidak tahu kalau supir ternyata sudah tergigit oleh zombie. Dua wanita itu ternyata adalah pramugari. Kencho sangat ahli dengan menggombali para wanita itu. Karena baru sebentar saja dua pramugari itu ingin ditemani ke WC oleh Kencho. Tendo merasa tidak berguna. Lalu wanita yang dia temui datang dan dia memberikan pengobatan ke Tendo karena tangannya tergores. Dia merasa aneh dengan Tendo karena dia tidak terlihat takut atau menjadi beban karena penyerangan zombie ini. Malah dia melakukan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba supir terbangun dan dia sudah terinfeksi. Supir itu mengejarnya. Para pramugari dengan Kencho malah bermain-main dengan burungnya. Ketika sedang mulai konak, supir datang dan langsung menyerang para pramugari itu. Kencho dikejar zombie supir, beruntung dia pergi dan bertemu Tendo. Wanita itu menarik zombie dengan musik. Ketika dia akan keluar, zombie pramugari menyerangnya. Dia dikepung 3 zombie dan tersudut. Lalu Kencho Tendo menarik perhatiannya dan mereka segera keluar dari toko itu. Akhirnya mereka pergi dengan mobil camping yang Tendo idam-idamkan. Mereka bertiga akan pergi ke akuarium. Nona itu bernama Shizuka. Dia cantik namun sangat judes, dan Tendo tetap berniat menikmati sake sambil berendam di onsen. Hari ke-7 penyerangan zombie. Mereka menyempatkan mencoba yoga di atas danau. Kencho yang sok jago akhirnya terjatuh dan melepaskan tawa Shizuka yang semakin menggoda Tendo. Mereka juga mencoba para layang. Seakan tidak terjadi apa-apa, mereka malah camping dan bermain kembang api. Senyum Shizuka yang hilang akhirnya muncul kembali. Zombie pun ternyata demen berendam. Mereka menikmati sake sambil berendam. Besok mereka akan sampai di akuarium. Namun Tendo terlihat sedih karena mereka harus berpisah dengan Shizuka. Kunang-kunang ikut menghibur mereka ketika berendam bersama. Fajar mulai menyingsing. Tendo terlihat sangat bahagia. Dia melanjutkan catatan tentang keinginannya. Hari ke-10 penyerangan zombie. Akuarium sudah di depan mata, namun tiba-tiba ban mobil meledak. Ternyata memang ada yang memasang jebakan. Dia terbangun dengan suara bos Kosugi. Dia mengira itu hanya mimpi, namun ternyata itu
real. Bos Kosugi menjelaskan mereka berada di akuarium ketika terjadi penyerangan zombie karena stok makanan di sana terjaga, dan ternyata tetangga yang menitipkan makanan juga selamat. Bos Kosugi terlihat mengatur di tempat itu dari pembagian tugas dan lain-lain. Dan benar, Tendo harus bekerja agar bisa tinggal di akuarium itu. Dia diberi tugas menjadi petugas keamanan. Bahkan zombie pun mendapatkan tugas untuk menjadi pekerja dan menjaga perimeter. Kosugi meminta Tendo untuk bekerja untuknya. Tendo menjawab ada hal yang perlu dia lakukan. Terlihat raut bahagianya Tendo menghilang. Tendo hanya menjadi kacung di sana. Kencho ingin melawan, namun dia tidak tega karena semua orang akan diusir dari tempat itu. Ternyata ada orang yang memanfaatkan keadaan seperti ini. Sebuah truk suplai makanan melakukan restocking, namun tanpa disadari ada zombie yang ikut masuk ke dalam kontainer. Kencho dan Shizuka berencana untuk kabur. Kencho menemukan mobil yang mereka pakai dengan ban bocor. Tendo menjadi kacung lagi di sana. Truk suplai makanan datang dan ternyata benar ada zombie yang berada di dalam kontainer. Zombie di sana mulai menyerang dan para zombie menyerang semua orang. Mereka bertiga berencana kabur, namun Tendo terlihat ragu karena teringat perkataan bos Kosugi, dan Tendo akhirnya kembali bekerja. Shizuka membaca buku keinginan milik Tendo. Lalu dia dan Kencho pergi menemui Tendo untuk mengajaknya pergi bersamanya. Namun Tendo masih bersikukuh untuk menetap di tempat itu. Kemudian bos Kosugi yang ada di sana juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Tendo. Lalu Shizuka bilang perjalanan yang mereka lakukan itu sangat menyenangkan karena banyak warna yang dia rasakan ketika bersama mereka. Di dunia yang tak mengenal hari esok dan tak ada yang tahu apakah benar atau tidak, tapi setidaknya jangan hidup seperti di tempat ini, kata Shizuka. Shizuka mengingatkan ada hal yang belum Tendo lakukan. Lalu dia teringatlah yang sudah dia lalui. Kosugi merebut bukunya dan menginjak-injaknya. Lalu Tendo merebutnya. Dia mulai berani melawan perintah Kosugi dan berani mengambil tindakan sendiri untuk melakukan hal-hal yang benar-benar dia inginkan. Lalu tiba-tiba zombie menyerang. Tendo mencoba menyelamatkan semua orang. Beberapa orang selamat dari serangan itu. Kosugi yang sangat mencut hanya mementingkan dirinya saja. Tiba-tiba hiu yang berada di akuarium melompat ke atas. Mereka takut, namun mereka menyadari kalau hiu tidak bisa berjalan di darat. Namun tiba-tiba keluar kaki-kaki dari manusia yang hiu makan sebelumnya, sehingga dia bisa berjalan. Hiu itu mengejarnya. Tendo dan yang lain bersembunyi di sebuah ruangan. Kosugi berada di luar dan mencoba pergi. Di dalam, Tendo menyadari bahwa Kosugi tidak masuk ikut ke dalam ruangan itu. Kemudian dia akan keluar dan membantunya. Sungguh hati yang mulia, kayak saya. Kencho menyuruh Tendo untuk memakai kostum pahlawan, yaitu kostum yang dia idam-idamkan. Benar saja, Kosugi yang sedang dalam keadaan kritis, beruntung Tendo datang menyelamatkannya. Tendo yang sudah terlihat keren, namun ternyata Tendo tidak mempunyai rencana. Kosugi menambah masalah. Dia membuka pintu yang terdapat banyak zombie. Beruntung Kencho datang menolongnya. Kencho melawan hiu itu dengan bulldozing. Dan lagi, bos Kosugi yang sedang terpojok kembali diselamatkan oleh Tendo. Tendo tergigit oleh zombie. Walaupun gigitannya tidak tembus, tetapi masih terasa sakit. Shizuka datang ikut membantu dengan kerennya. Lalu dia menjebak zombie dengan pengeras suara. Kencho juga bisa menjebak zombie terperangkap di lubang dinding. Dan Kosugi keluar berpidato dan merasa dia masih jadi pemimpin. Tiba-tiba hiu menyerang bos Kosugi. Tendo kembali menolongnya. Shizuka terlihat mempunyai rencana.
dia akan menyerang sensor ultra sensitif di kepala hiu yang berfungsi untuk mencari mangsa dengan menggunakan batu baterai yang dikombinasikan dengan baju baja milik Tendo. Kencho akan melemparkan baterainya. Tendo terlempar oleh serangan hiu itu. Hiu itu terpancing oleh Kencho. Kemudian dia teringat dengan pertandingan football terakhir kali yang dia lakukan. Lalu dia melemparkan baterainya. Kencho tersungkur. Itu membuat Tendo sangat marah. Baju bajanya bereaksi dengan baterai. Lalu dia memukul hiu itu dan terjadilah reaksi beruntun dari listrik hingga melumpuhkan hiu. Syukurlah Kencho baik-baik saja. Mereka semua mulai bersiap untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba bos Kozuki datang dan dia masih merasa menjadi penguasa dan menghalangi mereka. Tetapi orang-orang di sana menganggap Tendo lah yang pantas menjadi pemimpin. Kemudian mereka saling berpisah. Tendo bersiap melaju, tetapi Kozuki menawarinya kalau dia akan dijadikan ketua tim. Namun Tendo menolaknya. Sekarang dia ditinggal sendirian dengan berteman sepi. Tendo masih takut kalau dia tidak akan punya pekerjaan. Tetapi Shizuka meyakinkannya pasti dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Lalu Tendo menghentikan mobil dan menyuruh Kencho dan Shizuka membuat bucket list mereka. Film selesai. Dari film ini kita belajar agar bisa menjadi orang yang berani mengambil keputusan sendiri dan berani melakukan apa yang benar-benar kita inginkan. Sekian kultum kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.